Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah pertempuran dengan Tanglong, Shoyan terluka parah. Kelompok itu berbalik dan menuju ke utara. Di utara adalah tempat Villa Tianyun berada, atau yang disebut Villa Awan Surgawi. Saat ini, tempat terdekat dan teraman adalah Villa Tianyun tempat Luo Jin berada. Selama mereka mencapai tempat itu, kemungkinan besar, bahkan dengan fondasi Sekte Duai, mereka tidak punya pilihan selain berpikir dengan hati-hati. Sementara kelompok Shoyan sedang menuju ke Villa Tianyun. Di sisi lain, Tanglong yang terluka parah dituntun oleh Susan ke langit di atas pegunungan tidak jauh dari kota Anggrek Kuno. Susan yang seharusnya terus berjalan kembali, tiba-tiba saja berhenti ketika mereka tiba di tempat ini. Anak kecil, kali ini semuanya berkatmu. Jika kamu tidak ada di sini, aku khawatir aku sudah. Tubuh Tanglong yang pucat pasti bergetar saat dia duduk bersila di puncak gunung. Seolah-olah dia akan mudah jatuh jika angin bertiup. Susan berdiri di sampingnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kata-kata tetua ketiga terlalu serius. Masalah ini awalnya disebabkan olehku. Jika aku tidak memberitahu kalian, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Aku harap tetua akan memaafkanku, ucap Susan. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, itu semua salahku karena ceroboh. Siapa yang bisa membayangkan bahwa bocah itu hanyalah kaisar asal tahap awal. Namun dia benar-benar mampu melepaskan keterampilan Do yang menakutkan. Aku mungkin akan ditertawakan saat aku kembali kali ini. Selain itu, aku tidak dapat membawa kembali gadis suci. Akan lebih merepotkan jika pemimpin sekte mengetahuinya. Tanglong mengerutkan alisnya. Wajahnya yang pucat dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu karakter master sekte. Dia telah memperoleh berita tentang gadis suci, tetapi belum meresponnya. Sekarang, dia gagal membawanya kembali, dan bahkan tubuhnya penuh luka. Dia tidak hanya tidak akan menerima simpati, dia bahkan akan menerima hukuman yang lebih berat. Hahaha, tetua, sebenarnya junior ini punya cara. Tidak hanya bisa membuatmu terhindar dari hukuman, tapi juga bisa membuat pemimpin sekte merasa kasihan padamu. Susan berkata dengan senyum hangat. Dia perlahan membungkuk dan dengan lembut meletakkan tangan kanannya di punggung Tanglong sambil tersenyum. Mendengar ini, Tanglong mengangkat alisnya dan sedikit kegembiraan muncul di wajah tuanya. Katakan padaku, apa metodenya? Tanya Tanglong. Itu adalah, kamu akan mati. Saat suara Susan terdengar, Origin Ki mengembun di telapak tangan kanannya dan langsung menembus dada Tanglong. Mata Tanglong melebar saat dia menatap Susan dengan tak percaya. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangan merah darah yang terus menembus dadanya. Kenapa? Kenapa? Aku adalah tetua ketiga dari Sekte Duai. Apa gunanya kau membunuhku? Justru karena kamu adalah tetua ketiga dari Sekte Duai, para petinggi lainnya akan khawatir jika kamu mati. Pada saat itu, aku tidak perlu mencari mereka. Para bajingan tua itu akan mengambil inisiatif untuk menemukan kita. Dari tempat kita sekarang, jika kita mengejar kelompok Shoyan, kita mungkin dapat mengejarnya. Sedangkan kamu akan menjadi makananku. Susan mengepalkan tangan kanannya, dan dengan seringai menyeramkan, dan kekuatan hisap tiba-tiba dilepaskan dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, sisa Origin Ki di tubuh Tanglong mulai beredar tak terkendali. Murid terkutuk, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menghancurkanmu. Kemarahan melonjak di mata Tanglong. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekhawatiran master sektenya terhadap Susan tidak palsu. Namun, sudah terlambat. Tubuh Tanglong bergetar hebat saat dia meraung dengan enggan. Sisa Origin Ki di pusaran tubuhnya juga melonjak hebat. Dua tangan yang tak berdaya dengan putus asa mencengkram tangan Susan dan ekspresi di wajah tuanya berangsur-angsur berubah menjadi menyeramkan. Tampaknya lelaki tua itu berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri dan binasa bersama Susan. Hei, menghancurkan diri sendiri. Guru, tolong ambil tindakan. Susan tidak hanya tidak khawatir sedikit pun ketika melihat ini, dia bahkan tertawa dingin dengan nada meremehkan. Jika Tanglong masih dalam kondisi puncaknya, mungkin dia akan khawatir. Namun, Tanglong saat ini hanyalah anak panah yang sudah hampir habis. Ditambah dengan keberadaan gurunya, tentu saja tidak ada masalah. Saat suaranya terdengar, sosok yang agak ilusi muncul di kehampaan di samping keduanya. Ketika Tanglong melihat sosok di depannya, ekspresi di wajahnya yang pucat pasi tiba-tiba berubah, dan raungan ketidakpercayaan terdengar lagi dari mulutnya. Yudu, itu kamu. Hehehe, saudara ketiga. Akhirnya kita bertemu lagi.
Aku hampir mati di tanganmu waktu itu. Bagaimana? Sekarang, giliranku untuk mengambil kembali semua yang telah hilang." Saat tawa dingin itu terdengar, Yudu tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke kepala Tanglong. Yang terdengar hanya suara retakan teredam, dan mulut Tanglong terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan saat dia meninggal. Setelah beberapa saat, tubuh Tanglong diselimuti kabut beracun yang aneh dan perlahan ditelan oleh Susan. Wajah Susan juga berubah menjadi hitam keunguan. Tubuhnya bergetar saat dia buru-buru duduk. Dia dengan paksa menekan energi yang sangat gelap dan dingin di tubuhnya dan perlahan-lahan memurnikannya. Hampir pada saat yang sama, di sebuah gunung di selatan kota Anggrek Kuno, 3 sosok berkumpul dari arah yang berbeda. Pada saat ini, mereka bertiga mengerutkan kening saat mereka melihat tablet giok jiwa yang hancur di tangan mereka. Saudara ketiga sudah meninggal. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani membunuh tetua sekte Duaiku? Apa kau sedang mencari kematian? Jika mereka takut mati, mereka tidak akan membunuhnya. Untuk bisa membunuh Tanglong, kultivasi mereka setidaknya berada pada level leluhur asal bintang 5. Bagaimana ini mungkin? Jelaslah tidak ada ahli setingkat leluhur asal bintang 5 yang muncul di area ini. Kecuali mereka berasal dari Villa Awan Surgawi. Tidak, kelompok orang itu biasanya hanya mengurusi urusan mereka sendiri dan jarang berinteraksi dengan kita. Meskipun konfliknya tidak kecil, mereka seharusnya tidak menyerang kita. Mungkinkah orang lain? Terlepas ada atau tidaknya, mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Semuanya akan diketahui saat kita sampai di sana. Di puncak tebing, mata Susan yang telah tertutup rapat untuk waktu yang lama akhirnya terbuka saat aura di dalam tubuhnya berangsur-angsur tenang. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas saat dia merasakan energi yang kuat di dalam tubuhnya. Kaisar asal bintang 9. Tinggal 1 bintang lagi dan kultivasiku akan bisa melangkah ke leluhur asal. Saat itu, satu-satunya orang yang tersisa di sekte Dua yang bisa mengancamku adalah dia. Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Ini masih pagi. Aku yakin orang-orang di sana sudah merasakan kematian Tanglong dan akan segera tiba di sini. Pada saat itu, kita akan membunuh Shoyan dan merebut api surgawinya. Sedangkan untuk 2 tubuh racun yang menyedihkan, mereka tentu saja tidak menjadi masalah. Ruang di samping Susan perlahan terdistorsi saat sosok ilusi Yudu muncul. Ketika dia melihat muridnya dalam keadaan seperti itu, tidak hanya tidak ada sedikit pun kekhawatiran di hatinya, dia bahkan merasa sedikit gila. Untuk memperoleh kekuatan yang cukup, seseorang harus membayar harga yang sangat mahal. Harga ini bisa berubah apa saja, baik itu waktu, tenaga, kekayaan, atau bahkan nyawa seseorang. Bagi sebagian orang gila, selama mereka bisa memperoleh kekuatan yang cukup, mereka tidak peduli berapa banyak sisa hidup mereka. Susan adalah tipe orang seperti itu. Guru, menurutmu apakah gadis kecil itu benar-benar yang disebut gadis suci? Selain niat membunuh, Susan juga penasaran dengan Lian ketika kelompok Shoyan disebutkan. Semua ini tidak penting, terlepas dari apakah dia adalah gadis suci atau bukan. Selama gadis itu memiliki tubuh racun yang menyedihkan, itu sudah cukup bagi para petinggi sekte Duai untuk mengambil tindakan. Begitu kita mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan itu, tidak seorang pun seharusnya dapat menghentikan pernikahanmu dengan gadis dari sekte Duai itu. Di masa depan, sekte Duai akan menjadi milik kita. Yudu mencibir dengan jijik. Dia tidak peduli dengan identitas masa lalunya. Yang penting sekarang adalah mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan dan tidak perlu khawatir tentang keaslian identitas Lian. Tiba-tiba, Yudu mengerutkan kening. Tak lama kemudian, ia buru-buru berbalik dan kembali ke tubuh Susan. Sekarang mereka sudah ada di sini. Sekarang saatnya kamu memutuskan. Susan mengangguk berat dan buru-buru menurunkan tubuhnya. Ia sengaja menepuk dadanya, menyebabkan origin ki di tubuhnya menghilang sementara wajahnya memucat. Jika orang-orang itu tahu bahwa Tanglong telah meninggal sementara muridnya sama sekali tidak terluka, ia tidak akan bisa menghindari kecurigaan. Beberapa saat kemudian, 3 sosok tiba dan melihat Susan yang berwajah pucat duduk di puncak gunung. Baru ketika ia merasakan kedatangan ketiganya, Susan dengan hati-hati membuka matanya. Setelah memastikan identitas mereka, rasa hormat dan penyesalan muncul di wajahnya saat ia buru-buru berdiri dan membungkuk kepada ketiganya. Murid memberi salam kepada 3 tetua. Bicaralah, apa yang terjadi dengan Tanglong? Mengabaikan sikap hormat Susan, pemimpin trio itu menatap tajam ke arah Susan sambil bertanya dengan suara rendah. Tetua ketiga, dia, untuk menyelamatkan muridnya. Sebelum suara Susan menghilang, orang pertama berteriak lagi. Langsung saja ke intinya. Aku sedang tidak ingin mendengar keluhanmu. Ekspresi Susan tiba-tiba berubah. Dia mengangguk dan melanjutkan. Tetua ketiga dan junior ini secara tidak sengaja menemukan gadis suci sekte kita yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Apa katamu? Gadis suci?
Kau menemukan gadis suci. Di mana dia? Sebelum Susan selesai berbicara, ekspresi ketiga lelaki tua di depannya berubah pada saat yang sama. Bahkan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Jika berita ini menyebar ke sekte, kemungkinan besar bahkan pemimpin sekte akan terkejut. Ya, tapi ketika kami mengejarnya, kami dihentikan oleh seorang anak laki-laki bernama Shoyen. Pada akhirnya, tetua ketiga dibunuh oleh Shoyen. Junior ini berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dan untungnya berhasil menyelamatkan nyawaku. Tetapi ketua ketiga. Menjelang akhir, air mata mengalir dari mata Susan. Seberapa kuat Shoyen yang kau bicarakan? Dan dari faksi mana dia berasal? Mungkinkah dia dari klan Shao di wilayah tengah? Ekspresi wajah ketiganya tak dapat menahan rasa terkejut ketika mendengar nama Shoyen. Menurut kesan mereka, tidak ada ahli leluhur asal bernama Shoyen di wilayah tengah. Kalaupun ada, kemungkinan besar dia adalah anggota klan Shao. Namun, jika memang begitu, itu akan merepotkan. Klan Shao adalah salah satu faksi teratas di wilayah tengah. Meskipun sekte Duai mereka memiliki status yang luar biasa, tidak diragukan lagi, statusnya jauh lebih rendah daripada klan Shao. Susan mengangguk sedikit dan menjelaskan, para tetua, harap tenang. Shoyen ini bukan dari wilayah tengah, tetapi dari perbatasan benua. Tetua yang memimpin menghela nafas saat mendengar ini, dan suasana hatinya menjadi jauh lebih tenang. Dari perbatasan benua. Jika memang begitu, maka tidak ada masalah. Katakan, leluhur asal bintang berapa yang dia miliki? Tidak mudah membunuh Tanglong. Saat Susan mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia berkata dengan sedikit ragu, di bawah tatapan tidak sabar dari 3 orang di depannya. 3 tetua, Shoyen itu bukanlah seorang ahli dari leluhur asal. Alis ketiganya langsung terangkat ketika mendengar kata-kata ini. Seseorang yang bisa membunuh Tanglong sebenarnya bukan ahli leluhur asal. Mungkinkah itu seorang ahli tingkat yang mulia asal? Yang mulia asal? Akankah seorang ahli tingkat itu menyerahkan statusnya untuk membunuh seorang ahli leluhur asal? Susan, lebih baik kau yang bicara. Siapa sebenarnya dia? Sementara beberapa dari mereka ragu-ragu, lelaki tua di depan mengalihkan pandangannya kembali ke Susan. Melaporkan kepada 3 tetua bahwa Shoyen hanyalah seorang kaisar awal. Begitu kata-kata Susan keluar dari mulutnya, ekspresi ketiga tetua langsung membeku. Mereka menatap Susan dengan tak percaya, tidak mampu mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Apakah kau mengatakan kaisar asal? Kaisar asal dapat membunuh seorang leluhur asal. Bagaimana itu mungkin? Dan kaisar asal yang masih muda. Susan, meskipun ini hanya alasan, kamu harus mencari alasan yang lebih baik. Bagaimana mungkin seorang kaisar asal biasa bisa membunuh seorang leluhur asal? Selain itu, dia adalah leluhur asal bintang 4. Bahkan seorang ahli dengan level yang sama mungkin tidak bisa membunuhnya. Ketiga tetua itu terkejut dengan kata-kata Susan, tetapi mereka juga ragu. Mereka bahkan mendengus dengan jijik. Sejak mereka mulai berkultivasi, mereka belum pernah mendengar tentang seseorang leluhur asal yang dibunuh oleh seorang kaisar asal. Selain itu, perbedaan kultivasi antara Shoyen dan Tanglong sangat besar. 3 tetua, kekuatan bertarung Shoyen mungkin biasa saja, tetapi dia telah menguasai teknik Do yang sangat kuat. Karena dia telah menggunakan teknik Do itu, tetua ketiga meninggal. Tubuh Shoyen saat ini terluka parah. Gadis suci dari sekte kita juga mengikutinya jika kita mengejarnya sekarang. Susan mengubah nada bicaranya. Ia memusatkan perhatiannya pada masalah mengejar Shoyen dan gadis suci. Lagi pula, tidak akan baik baginya jika ia menghabiskan terlalu banyak upaya pada masalah kematian Tanglong. Ketiga tetua itu segera menarik pikiran mereka ketika gadis suci itu disebutkan. Sekarang bukan saatnya untuk berdebat apakah masalah ini benar atau salah. Tugas utama mereka adalah menemukan gadis suci itu sesegera mungkin dan membawanya kembali ke sekte. Sedangkan untuk Shoyen, mereka akan tahu seperti apa kultivasinya ketika mereka bertemu dengannya. Di bawah bimbingan Susan, mereka berempat dengan cepat terbang ke utara. Ketiga tetua itu ingin sekali lagi menemukan gadis suci, jadi mereka tentu saja jauh lebih cepat. Mereka meninggalkan Susan dan menghilang ke cakrawala dalam beberapa tarikan nafas. Di belakang mereka, Susan menyaksikan mereka bertiga menghilang dan sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi seringai. Untung saja, mereka tidak terjerat dengan masalah kematian Tanglong. Kalau tidak, ini akan sangat merepotkan. Guru, kali ini Shoyen pasti akan mati. Hehehe, jangan terburu-buru. Shoyen juga anak panah yang sudah hampir habis. Mereka membawa orang yang terluka parah, jadi mereka tidak akan bisa lari jauh. Ayo kita kejar mereka secepatnya. Lagi pula, api surgawi di tangan Shoyen sangat berguna untukmu. Tentu saja, lebih baik jika kau bisa mendapatkannya.
Guru dan murid itu berkomunikasi dalam hati mereka untuk sementara waktu. Kemudian, Suzanne mengungkapkan kekuatan sejatinya dan mengejar 3 tetua dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, Cheyenne yang terluka parah digendong oleh kelompok dokter peri kecil saat mereka bergegas menuju lokasi Villa Tianyun. Meskipun mereka tidak yakin apakah akan ada ahli dari Sekte Dua yang mengejar mereka, yang terbaik bagi mereka adalah mencapai lokasi Villa Tianyun terlebih dahulu. Namun, dengan kecepatan mereka saat ini, kemungkinan mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai Villa Tianyun. Dokter peri kecil dan yang lainnya hanya bisa mempercepat langkah, berharap dapat mencapai Villa Awan Surgawi sebelum masalah datang. Setengah hari kemudian, di dalam hutan yang luas, dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini sedang duduk di tempat terbuka yang agak terpencil. Selain bahwa, anggota kelompok lainnya telah sepenuhnya menarik aura mereka dan beristirahat dengan tenang. Baihwa dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Di dahan pohon kuno yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana. Kekuatan spiritualnya menyebar saat dia dengan hati-hati menyelidiki lingkungan sekitarnya. Sesaat kemudian, dia melompat turun dan kembali ke kelompok itu, menganggukkan kepalanya dengan lembut kepada mereka. Cheyenne duduk bersila di tengah kelompok itu. Wajahnya pucat dan sudut mulutnya berkedut dari waktu ke waktu. Di dalam tubuhnya, gelombang kekuatan obat yang lembut terus mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, memperbaiki meridian yang rusak. Tidak peduli seberapa lembut kekuatan obat itu, luka-luka di tubuhnya masih menyebabkan Cheyenne merasakan gelombang rasa sakit. Pertarungan dengan Tanglong adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Cheyenne sejak pertarungan di lembah api berkobar. Leluhur asal bintang 4 memang tidak bisa diremehkan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, perlindungan dari api surgawi, armor naga Phoenix kuno, dan bantuan berbagai pil obat, Cheyenne harus membayar harga yang lebih mengerikan daripada Tanglong. Untungnya, dia masih hidup. Namun, bahayanya belum berakhir. Dari sudut pandang Tanglong, Cheyenne sudah bisa memahami bahwa Sekte Duai tampaknya sangat mementingkan tubuh racun yang menyedihkan. Bahkan Tanglong tidak ragu untuk membayar harga dengan terluka parah demi membawa Lian Er kembali. Tidak perlu disebutkan sikap para ahli lain dari Sekte Duai. Jika dia tidak menemukan tempat yang aman sesegera mungkin, kemungkinan besar dia tidak akan berhasil meninggalkan perbatasan wilayah tengah ini, apalagi mencapai klan Xiao. Cheyenne perlahan menghembuskan nafas. Ia menahan gelombang rasa sakit yang terpancar dari tubuhnya dan sekali lagi meminum pil obat. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang bagaikan laut luas dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya luar biasa, Cheyenne mampu menyelidiki situasi di sekitarnya dan bahkan lebih jauh lagi dengan jelas. Namun, saat persepsi spiritual Cheyenne menyebar, matanya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Wajahnya yang pucat pasi langsung menjadi jelek. Dia menahan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya, menatap Baihwa dan buru-buru berkata, "Cepat tinggalkan tempat ini. Ada yang mengejar kita." Begitu kata-kata Cheyenne diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Hati mereka yang baru saja tenang terangkat dalam sekejap. Mereka tentu saja tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap Cheyenne. Selain itu, dari ekspresi Cheyenne, kultivasi orang ini sepertinya tidak lemah. Oleh karena itu, mereka harus berpindah tempat sekarang. Sialan, kelompok orang ini cepat sekali. Baihwa menggendong Cheyenne di punggungnya dan melompat ke udara. Wajah putih dokter peri kecil juga dipenuhi kekhawatiran. Sepasang matanya yang indah berhenti pada Cheyenne. Segera, dia menarik Lian Er dengan satu tangan dan melompat ke udara. Namun, Li Bingrui ragu-ragu. Melihat keempat orang di depannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kalian bisa pergi dulu. Aku akan memancing mereka." Setelah mengatakan itu, Li Bingrui hendak bergerak. "Tidak, kami berteman. Jika kami pergi, kami akan pergi bersama." Segera setelah itu, Baihwa meraih pergelangan tangannya. Dia menatap Li Bingrui dengan tatapan penuh tekad. Li Bingrui mencibir dan berkata, "Teman, jangan lupa, aku ingin membunuh Cheyenne. Apakah kau masih akan menyebut seseorang yang ingin membunuhnya sebagai teman?" Pada saat yang sama, suaranya terdengar. Udara dingin tiba-tiba muncul di pergelangan tangan Li Bingrui yang halus. Tangan Baihwa bergetar hebat. Tanpa sadar, ia melepaskan tangannya dan mundur 2 langkah. Li Bingrui di sisi lain menggerakkan tubuhnya dan melompat ke udara, berniat untuk terbang ke arah selatan. Pada saat ini juga, Cheyenne yang berada di punggung Baihwa tiba-tiba membuka mulutnya. "Li Bingrui, apakah kau lupa surat yang ditinggalkan gurumu untukmu? Dia memintamu untuk mengikutiku dan tidak mengirimmu ke kematianmu saat ini," ucap Cheyenne. "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mati. Dan aku juga tidak mengizinkanmu menyebut nama guruku. Kalau bukan karena lukamu yang serius, aku pasti sudah membunuhmu sebelum mereka sempat mengejarmu." Ekspresi Li Bingrui berubah dingin menanggapi teguran Cheyenne.
Baiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Origin Ki di tubuhnya tanpa sadar mulai beredar. Di sisi lain, Lian menggigit bibir merahnya. Dia melangkah maju 2 kali dan berkata dengan suara lembut, "Yang mereka inginkan adalah aku. Kenapa kau tidak membiarkanku?" Sebelum Lian bisa menyelesaikan kalimatnya, keempat orang di hadapannya tiba-tiba menoleh dan menegurnya serempak. Kamu tidak diizinkan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.